Kenapa harus mulainya dengan why? Supaya apa? Supaya ketika kita jualan sebagai bankers bukan hanya produk. Karena kalau bicara financial institusi, produknya sama. Iya kan? Funding, lending, jasa. So, apa yang membedakan kita? Hari ini itu kita akan belajar bagaimana kita tahu nilai daripada why dan meaning of why. Bagaimana hubungan antar karyawan, hubungan antar leaders, dan bagaimana kita saling mendukung satu dengan yang lain, saling kolaborasi, dan juga respect kepada orang lain, serta adanya kolaborasi. Nah, apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menginspiring orang lain? Yang pertama yang digarisbawahi bagaimana kita sekarang menemukan why-nya kita dan kita tahu nilai-nilai daripada why. Serta kemudian kita mengerti arti dari why dan bagaimana itu bisa dilakukan dan bagaimana itu bisa menjadi perilaku daripada tim kita dan juga organisasi secara keseluruhan. Jadi itu adalah untuk apa? Supaya kita tahu, tadi ditanyakan bahwa berapa lama kita ada di organisasi ini. Rata-rata semua di atas 5 tahun, ya. Nah, itu yang akan menentukan kenapa kita betah di sini. Nah, itu yang akan kita cari. Why itu adalah cerita, adalah makna, adalah fakta. Jadi bahwa kita menjadi hari ini tentunya bukan karena cerita sukacita selalu. Tetapi ada juga cerita-cerita di mana kita juga mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan, tapi membuat kita menjadi leader hari ini. Pernahkah Bapak Ibu mengalami itu? Atau selalu happiness? Itulah yang akan kita dapat cerita-cerita bagaimana turning point, itu namanya titik balik seseorang yang membuat kita menjadi bermakna. Saya dengan lingkungan saya di kantor, saya dengan manajemen. Sehingga artinya semua hal yang punya kenapa saya ada di sini, maka itu akan meleverage, membuat organisasi ini bertumbuh dan lebih hebat lagi karena apa? Kumpulan daripada seluruh why yang ada di organisasi. Kenapa harus mulainya dengan why? Supaya apa? Supaya ketika kita jualan sebagai bankers bukan hanya produk. Karena kalau bicara financial institusi, produknya sama. Iya kan? Funding, lending, jasa. So, apa yang membedakan kita? Nah, inilah hari ini kita belajar bagaimana apa sih yang bedain kita dengan yang lain. Itu adalah kita mulai menemukan why-nya kita sendiri. Why inilah ditemukan sehingga kita bisa dekat satu dengan yang lain di dalam kantor dan terutama dekat dengan customer. Gitu ya. Jadi ini adalah kenapa kita harus menemukan create why-nya kita gitu ya. Nah, why itu adalah mengendalikan perasaan dan pembuat keputusan. Jadi artinya kenapa kita why, kita harus dengarkan cerita happiness, cerita pain yang membuat saya berdiri tegak sampai hari ini. Itu yang disebut titik balik. Pada saat saya punya anak kecil di mana mereka sekarang udah pada lulus kuliah, pada saat mereka masih kecil, saya tidak suka melihat anak-anak saya berkata-kata kurang pas. Kalau bersama teman-teman ya, sorry to say, ada kata-kata boleh saya ucapkan ya, goblok gitu. Tetapi itu adalah ketika mereka bersama teman-temannya. Kemudian saya bikin ketentuan, saya bilang bahwa boleh nggak kalimat itu tidak kita gunakan. Ini saya sebagai regulatornya. Kemudian kalau kita melakukan itu, maka kita akan dapat punishment, yaitu pukul pipi kita pakai sepatu. Setiap hari Sabtu saya jemput mereka. Senin sampai Jumat saya bekerja, supir saya yang menjemput. Sabtu saya libur dan saya menjemput mereka. Kemudian ketika habis sekolah, saya ajak mereka jalan. Pada saat satu ketika saya disalip oleh angkot, kendaraan umum. Dan ketika itu saya ngerem mendadak, apa yang terjadi? Saya berkata-kata,
Dengan spontan maka saya bilang, yes. Saya mengatakan Ji. Kemudian anak saya bilang, Mama, apakah apa yang Mama sebutkan? Walaupun saya regulator, sehingga saya pun harus menyampaikan maaf dan melakukan punishment, menerima hukumannya. Tetapi mudah tidak bagi kita leaders? Nggak mudah kan? Kita biasanya bisa memberikan peraturan, tetapi kita susah untuk menerima jika kita melakukan kesalahan. Yes or no? Nah, itulah titik balik saya, di mana saya inginnya didengarkan gitu, tetapi dengan saya belajar dari anak saya, maka kita bisa mendengarkan dari siapapun dan rela meminta maaf. Karena apa? Karena mereka pun mampu memberikan kontribusinya sama saya. Hal yang paling tidak menyenangkan jadi mami adalah bahwa kita minta maaf sama anak dan kita mau menerima panisnya. Dan saya menerima pukulan sepatu 10 kali ke pipi saya, pakai pantatnya sepatu. Kebayang, itu sesuatu yang gengsi. Nah, itu adalah titik balik saya sehingga saya mampu mengatakan maaf. Jadi untuk menginspirasi orang lain, maka saya mau melakukan kata maaf sehingga itu bisa membantu mereka atau leaders lain dalam menginspirasi timnya. Itu contoh dalam kalimat why. Silahkan Anda cerita leaders yang merupakan cerita tidak terlupakan sampai dengan hari ini adalah merupakan titik balik saya ada seperti sekarang.